sesuatu hal yang memang Allah uji kepadanya, yang harusnya dia nikmati. Dan memang beda antara kita dengan wali Allah. Misalnya saya sakit gigi, ya, otomatis tetap saya mengeluh untuk dungitati. Tidak mungkin dinikmati berarti mengotak dungitati. Tidak begini. Ya. Dia nikmati itu dalam artian dia nikmati itu sakit ya sakit, dia diam. Sambil mencari solusi. Tidak babatari ya, tidak awati ya, begitu. Dan sambil dia mencari solusi bagaimana mengobati itu. Begitu juga wali Allah. Jadi dia ketika ada masalah, dia diam. Walaupun dia banyak masalah dan masalah berat mungkin, dia berat untuk menyelesaikannya. Karena dia tahu ini semua dari Allah, mungkin seperti itu ya. Dan bahkan orang-orang memang beda antara kita dengan wali Allah. Kalau wali Allah itu ketika mereka tidak ada ujian, tidak ada apa yang membuat mereka diuji oleh Allah, mereka meminta apalagi yang Allah akan uji kepada kita. Kalau kita mungkin diuji sedikit kita sudah mengeluh. Kalau mereka malah justru mereka minta, ya, supaya apa? Mereka punya derajat naik. Karena orang itu kalau diuji semakin tinggi derajatnya, dia akan semakin kuat ujiannya, akan semakin naik derajatnya. Nah, ada misalnya Ustadz yang dimaksud yang diuji atau yang berkeluh kesah ini, misalnya tahu Ustadz ya, mai boh itu akhirnya masuk di got, tak tidur di got, tak bangun kamar ya. Akhirnya di petaman bilang, sabar Uti, ini ujian. Tadi tahu ujian, ini konsep diuji ini bagaimana Ustadz ya? Berarti itu bukan ujian, itu musibah. Ya, karena orang kalau diuji itu dalam kebaikan. Ya. Kalau orang yang dia berbuat maksiat seperti itu kemudian dia mengeluh, ya, berarti dia itu tanda bahwa Allah sementara menasihati dia. Kita dilarang dalam Islam untuk berkeluh kesah mungkin seperti Ustaz. Ya. Ketika ada kebaikan kita tidak boleh pelit, dan ketika ada keburukan tidak boleh kita keluh kesah. Ya. Nah, ini para pendengar yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita berkeluh kesah kepada Allah itu bagaimana Ustaz? Iya, kalau mengeluh kesah kepada Allah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kesahnya yang wajar. Kalau kesahnya itu misalnya begini. Beda antara meratap dengan keluh kesah. Kalau meratap itu berarti tidak tidak menerima takdir Allah. Itu meratap. Tapi kalau keluh kesah, kita menyandarkan atau kita menyerahkan segala masalah yang kita hadapi itu kepada Allah. Nah, itu hal yang dibolehkan. Bahkan hal itu adalah hal yang sangat mulia, karena dia mengeluhkan apa yang dia rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menolak takdir Allah. Nah, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa menggunakan line telepon di 0851 71 664 994. Sekali lagi 0851 71 664 994 mengenai dilarangnya kita oleh agama kita tentang berkeluh kesah. Kita ke penelpon dulu yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya Ibu Mama Novi. Ya. Guru. Ya. Begini Pak, kebetulan ada tetangga saya ini lagi sakit. Iya. Mungkin sudah 2 tahun dia sakit. Dia ini kalau sakit bolak-balik ke rumah sakit Pak Ustaz. Iya. Yang sering keluar dari mulut si yang sakit ini, dia bilang begini Pak Ustaz, longola gamala atau pahutulo buting nyawa kata begitu. Iya. Cuman bolak-balik ke rumah sakit. Iya. Apakah itu termasuk dosa? Mengeluh Pak Ustaz. Mengeluh ya. Okay. Ya, karena dia agak bosan. Iya. Kiranya dia sudah bosan, kalau sakit dibawa lagi ke rumah sakit. Dia bilang lebih baik mati daripada masih dirawat di rumah sakit. Iya. Cuma itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit itu tanda Allah menggugurkan dosa kita. Jadi bersyukurlah kita kalau kita mau meninggal kita sakit dulu.
Karena Allah menggugurkan dosa kita dan menggugurkan dosa orang yang merawat kita. Ya. Jadi orang merawat kadangkala mau tombol ya. Ya. Dia apa namanya? Perlu ini harus digarisbawahi ini. Yang digugurkan dosanya ini tidak hanya orang yang sakit, tapi orang yang merawat juga. Jadi kita harus bersemangat untuk merawat orang sakit. Apalagi kalau yang dirawat ini orang tua. Orang tua kita sendiri. Jadi kan kadang-kadang begitu, yang merawat kadang-kadang mau tombol ya. Ini tidak mati kesan jodi ini. Nah, kadang begitu. Madi data lo karaja lati ome urusannya lain ya. Kan begitu. Sebenarnya ketika dia, jadi kalau tadi yang penanya ini orang yang sakit yang mengeluh. Ya. Sering saya temui bukan orang sakit, orang yang bajaga yang apa namanya? Yang mengeluh ya. Jadi sakit itu dia menggugurkan dosa bagi orang yang sakit dan bagi orang yang menjaga. Jadi dua hal yang digugurkan dosa. Karena orang yang menjaga ini berpikir kasihan, menjaga orang sakit ini kasihan, dia juga harus bekerja. Sementara keuangan semakin menipis. Harusnya begini, ada juga solusi. Ya, misalnya dia orang tuanya sakit. Ya, dia bersaudara ampa. Yang tiga ini punya uang. Yang satu ini dia mungkin ekonominya di bawah, tapi dia bisa bantu. Harusnya yang tiga ini mengerti. Tiga ini yang biayai, yang satu ini menjaga merawat ibunya atau bapaknya yang sementara sakit. Harusnya begitu. Jangan ada dia. War tidak ada. DP anak yang tiga cuek. Nah ini anak durhaka ini model begini. Harusnya yang tiga ini perhatikan. Sudah, ngadangin sudah gampang itu. Orang tiga semua aku bicara. Berapa per hari dan makanan 5 yang penting aman semua. Nanti tinggal kita malam baru kita datang. Habis kita pulang kerja. Kan begitu. Jadi kalau itu kan bagus. Tapi kalau misalnya ya sebenarnya tinggal baku atur secara kekeluargaan. Nah ini kalau orang yang sakit yang mengeluh dengan sakitnya yang tidak sembuh-sembuh, lebih baik mati saja daripada pulang balik rumah sakit dan merepotkan orang lain, kasihan. Daripada mau sibuk kalau mau wala tetap harus kita bersyukur. Sakit itu kita syukuri. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa wali-wali Allah itu ketika mereka sakit, mereka tidak ada ujian, mereka lagi minta sama Allah, ya Allah berikan saya lagi ujian. Mereka rasa nikmat dengan ujian itu. Kalau kita mungkin dikasih ujian kita berat, kita teriak-teriak, kita mengeluh. Tapi kalau mereka ketika mereka sudah mulai rasa senang setelah ada ujian, mereka minta lagi, ya Allah, ujian apa lagi yang berikan sama saya? Silakan berikan ujian lagi sama saya. Ya, begitulah wali Allah. Karena mereka menikmati ketika Allah menguji kepada mereka. Sampai-sampai ada para ulama yang kalau ditimpa rasa sakit, kemudian diminta oleh istrinya, ente kan ustadz, ente kan ulama, cuma minta doa ke sana kepada Allah supaya sembuh. Kemudian dia balas kamar ulama itu bahwa anak ini baru sakit 1-2 hari, anak malu minta sama Allah anak sehat ini dari kecil sampai sekarang sehat terus. Nah sekarang baru dia kasih sakit, anak semua minta sembuh. Ini mungkin seperti itu. Sakit diantaranya itu. Karena apa? Karena tapi juga kalau mau sembuh itu juga sebuah hal yang harus ya. Jangan so sakit sudah tidak usah lagi supaya Allah tidak, bukan begitu. Kalau kita minta ujian, tapi ujian yang kita bisa lewati. Jangan sehat-sehat, ya Allah kasih kamar jo kita supaya gugur anak pedosa. Ini mungkin seperti itu. Ya sakit, tapi bukan berarti masuk sakit tidak mau berobat. Itu jabariyah itu namanya. Tidak mau berusaha. Jadi ketika Allah berikan sakit, ya sudah berusaha untuk yang penting sudah setak gugur dosa. Dia cari cara bagaimana untuk dia bisa sembuhkan penyakitnya. Jadi orang yang kemudian sementara dengan aktivitasnya bermaksiat, mabuk-mabukan, kemudian suka menjudi, kemudian diberikan rasa sakit oleh Allah, itu adalah pengguguran dosanya. Kenapa saya bilang pengguguran dosanya, Ustadz? Juga karena dengan dia sakit berhentilah semua aktivitas maksiatnya. Ya kan? Betul. Artinya setidaknya lo berhenti main ngepel. Kalau orang berbuat maksiat itu di samping dia berguguran dosa juga teguran dari Allah. Ya, teguran dari Allah. Berarti dia harus kembali. Ya, jadi kadang orang berbuat maksiat itu dia kadang, dan ada orang yang mau menerima teguran Allah itu. Ada yang dia cuek. Dia bilang memang sakit ini memang sakit saya punya ini bukan karena teguran Allah. Jadi pertanyaannya Mama Novi tadi itu, kalau misalnya orang yang
sakit sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun, setiap sakit pergi rumah sakit, bolak-balik, sampai orang di rumah sakit, orang perawat di rumah sakit, so bosan mau dapat dari pemuka, akhirnya kan dia mengeluh, ya Allah, kalau begini lebih baik mati saja. Nah, apakah dengan kata-kata lebih baik mati saja itu dia dapat dosa atau bagaimana, Ustaz? Ya, dia dapat dosa karena dia mengeluh. Dan tidak boleh kita meminta kepada Allah untuk minta mati, tidak boleh. Tidak boleh. Hukumnya itu adalah haram. Allahu a'lam bishawab. Untuk diri sendiri saja kita orang dilarang minta mati, apalagi mendoakan dilatih mata liti. Mendoakan orang lain supaya mau pusing Ya kan. Allah. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada penelpon lain, kami persilakan di 0851 71 664 994. Kita memang harus waspada, kita mau wanti-wanti diri kita jangan sampai kita ini berkeluh kesah. Nah, kalau misalnya Ustadz kita ada masalah, kemudian kita sampaikan kepada teman baik kita sebagai daripada mau tak pendam di hati, apakah ini sebuah rasa keluh kesah kita kepada Kalau curhat beda dengan keluh kesah. Kalau curhat itu mungkin kita berbagi masalah, ya, dan kita tahu dia bisa memberikan solusi. Kalau keluh kesah itu dia tidak menerima, itu beda. Ya. Kalau keluh kesah itu tanda bahwa dia tidak menerima. Tidak menerima musibah itu Allah berikan kepadanya, dia tidak menerima juga Allah memberikan ujian kepadanya. Itu adalah keluh kesah, ya. Tapi kalau curhat itu dia berbagi, dia mau mencari solusi sama-sama. Taib. Jadi kalau ketika kita kena musibah, Ustadz, ya pasti kita akan berkeluh kesah. Nah, sebagai tameng kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita kena musibah kemudian muncul dalam hati itu, dia tanya ini apa yang kita langsung waking. Makanya keimanan itu bicara tentang rezeki, ini wali Allah ini berbicara tentang keimanan. Ya, orang kalau keimanan tipis pasti ada masalah, dia pasti cepat menyerah, dia pasti keluh kesah, dia pasti bersedih hati. Namun kalau dia dewasa dan dia sudah kuat, imannya juga sudah tebal, maka apapun masalah yang Allah berikan kepadanya, dia malah justru bisa mampu melewati masalah demi masalah. Dia bisa memberikan solusi masalah demi masalah yang Allah berikan kepadanya. Bahkan ya tidak sedikit kita dapatkan ada orang-orang yang bahkan dia meminta ujian itu agar Allah memberikan kepadanya ujian, yang ujian itu dia mampu dan bisa menetap agak lama pada dirinya itu, supaya dia bisa terangkat derajatnya karena Allah memberikan ujian kepadanya. Nah, apakah ada amalan-amalan tertentu? Karena jujur ketika setiap orang kena musibah, entah itu berduka, entah itu kecelakaan, entah itu sakit, entah itu kurangnya rezeki, sebagai manusia manusiawi kalau dia mengeluh pasti, Ustadz. Kalau saya bilang seperti itu, dia pasti mengeluh. Nah, sebagai orang Islam, kira-kira apa yang harus kita ucapkan atau kita amalkan ketika muncul dalam hati? Apakah kita harus segera astagfirullah, atau ada doa-doa atau wirid-wirid tertentu yang bisa membentengi kita supaya tidak sampai berkeluh kesah? Begini, kalau kita punya masalah, di samping kalau kita baru mau berkeluh kesah, kita harus istighfar, memperbanyak istighfar. Jadi kita memperbanyak istighfar. Ada jalan-jalan setan mau masuk. Ada upaya-upaya setan untuk kita tidak bisa menerima takdir Allah. Tetap itu harus berkeluh kesah ya. Jadi usahakan kita banyak istighfar. Yang kedua, ketika Allah memberikan kepada kita teguran seperti itu, ya kita harus juga siap untuk menerima teguran itu, dan kita harus dewasa bersikap supaya benar-benar teguran itu atau ujian yang Allah berikan kepada kita itu kita bisa lewati dengan tersenyum, tanpa ada masalah, tanpa ada keluhan, dan bahkan kita menikmatinya itu bagaikan kita minum obat. Ya, orang kalau diminum obat, dia tahu itu pahit, dia tahu itu berat untuk dia lewati, tapi dia berusaha untuk melewati. Ya, begitu juga ujian. Dia tahu itu berat, dia tahu itu agak menyesakkan hati, menyesakkan napas kita untuk melewati. Tapi ketika dia bisa melewati itu, maka ini adalah hal yang terbaik baginya. Karena dia tahu di sana akan ada kemenangan, akan ada kebahagiaan yang dia akan lewati kalau dia bisa melewati ujian demi ujian tersebut. Nah,
Nah ini cobaan ataupun sesuatu yang kita hindari untuk bisa berkeluh kesah, tidak hanya sesuatu yang buruk datang kepada kita, tapi ada saja seperti halnya ketika kita mau berdakwah atau mengatakan yang baik atau meluruskan sesuatu yang salah, pasti kita akan butuh dengan benturan-benturan akan menyakiti orang lain. Iya kan? Begini, dakwah itu, makanya dakwah itu dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bukan cuma amar ma'ruf saja, tapi juga ada nahi munkar. Kalau dia, mohon maaf ya, seorang dai itu dia harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia cuma amar ma'ruf saja, bisa jadi dia bukan dai tapi politisi, ya. Karena menyampaikan yang baik-baik saja. Tapi kalau dia dai, pasti nahi munkar. Dan pasti namanya dai, dia siap dicela, siap dihina. Karena dia nahi munkar. Di situ kesabaran dan tidak harus mengeluh itu. Iya, karena nabi itu dianggap sukses dakwahnya bukan karena dia hanya menyampaikan kebaikan, tapi karena dicela oleh, kalau nabi itu dicela oleh paman-pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, dihindari, dikucilkan, ya, karena itu dihindari oleh paman-pamannya kan. Kalau Nabi Muhammad kan ujiannya adalah paman-pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, ya, itu kan paman-paman Nabi, ya. Jadi ujian para nabi itu berbeda-beda. Nabi Ibrahim ayahnya, ya, Nabi Nuh istri dan anak-anaknya, kan begitu para nabi begitu. Jadi nabi-nabi itu punya ujian masing-masing dan ujiannya para keluarganya, bukan orang yang terjauh, ya. Jadi Nabi Muhammad itu ujiannya adalah paman-paman beliau, dan paman-paman beliau yang berusaha untuk menghalangi dakwah beliau, dan beliau dihina, dikucilkan, ya. Dan itu adalah hal yang biasa. Karena apa? Karena dia nahi munkar kepada orang yang melakukan kemungkaran. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya Cik Mauce. Langsung Pak. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah berapa tahun? Di Mekah berapa tahun dan di Madinah berapa tahun pada waktu Isra Mi'raj Pak? Oke, ya, itu saja. Itu pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Isra dan Mi'raj, ya. Karena sedikit lagi kita akan memperingati Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini sebuah ritual atau sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Dan kekuasaan Allah itu sebuah hal yang juga Allah perlihatkan kepada hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, ya, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu kan di Palestina, ya. Kalau Masjidil Haram di di Mekah, ya. Dan ini perjalanan, ya, dan ini perjalanannya satu. Kalau bicara Isra Mi'raj, satu malam, lailan, berarti satu malam, ya. Makanya orang-orang kafir, jangankan orang kafir, paman Nabi itu kembali lagi ke kecelaan. Paman Nabi menghina, masa satu malam ente ke Palestina baru kemudian ke Sidratul Muntaha? Tidak mungkin. Nah, itu kan dihina, ya, dihina-hina oleh paman-pamannya. Dan ini adalah namanya juga tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, kadang di luar nalar kita. Orang-orang yang memakai nalar itu kadang-kala, makanya bicara agama itu kadang juga kita harus nalar itu ada saatnya dia dipakai, ada saatnya bukan nalar yang dipakai tapi keimanan, keyakinan, ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu bukan nalar yang dipakai tapi adalah keyakinan. Ya, pertanyaannya Cimauce tadi ini, berapa lama Rasulullah ada di Madinah, berapa selalu di Mekah? Ini kurang lebih tidak disebutkan berapa lama. Yang jelas perjalanannya satu malam. Ya, kalau dalam Al-Quran itu satu malam. Karena kita bicara Isra dan Mi'raj, ya, satu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tujuannya Isra dan Mi'raj apa? Linuriyahu min ayatina, untuk menjelaskan, untuk menerangkan tanda-tanda
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, terakhir mungkin Ustadz ada hubungannya dengan yang kita bahas tadi, bahwa akan dijauhi oleh teman-teman kita kalau kita selalu mengatakan hal-hal yang meluruskan teman kita yang salah ketika maksiat. Akhirnya ketika muncul ti Ustadz di tengah-tengah mereka gimana teh cuma puluh teh mau dakwah lah tuh, ya kan. Jadi hal seperti itu, misalnya datang kamar dia cuma mau ceramahi itu orang, aku ngambil apa lah, aku putu dia lo, gimana teh tolai mati ya. Ini kan hal seperti ini bisa saja terjadi. Iya. Ya. Dan memang begitu. Makanya tugas kita hanya menyampaikan. Yeah. Untuk urusan diterima atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Karena hidayah itu mahal. Ya, kita dicela itu biasa. Jadi kita dicela, dihina itu biasa. Yeah. Dan beruntunglah kita kalau kita berdakwah, kita dicela, maka ini sebuah sunatullah, ya. Karena namanya dakwah itu pasti akan ada celaan, pasti akan ada hinaan. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sedikit terlambat. Kembali kami menyapa para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini dalam program spesial Radio Cahaya FM, dalam memberikan hikmah sambil kita menantikan pelaksanaan ibadah kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama Bapak Al-Ustadz Ropianto Ibrahim untuk sama mendengarkan ceramah beliau, tauziah beliau dalam menguatkan Islam kita, agama yang sama kita anut adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan segera mengundang Ustadz untuk melanjutkan perbincangan kita, dan sebelumnya kita akan awali dengan mukadimah. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi al-qiyamah. Hadirin para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Muhima Isya, dan kita masih membahas tentang di antara sifat wali Allah, maksudnya sifat anak-anak, dan apabila itu terjadi sama orang dewasa, orang besar, maka itu dia termasuk wali Allah. Di antaranya adalah ketika dia diberikan sakit, dia tidak pernah mengeluh. Ya, la yashkuna bi amradihim, ya, mereka tidak pernah mengeluh dengan rasa sakit mereka. Maka ini diantara hal yang perlu kita pelajari, bahwa kita sakit itu adalah penggugur dosa. Orang kalau sakit, ada orang yang meninggal dunia, dia meninggal dunia langsung meninggal, selesai game. Ada orang yang melewati sakit. Jadi orang melewati sakit itu dua hal yang diberikan diberikan pengguguran dosa. Orang yang menjaga orang sakit, dan yang kedua adalah orang yang orang yang sakit itu juga. Jadi dua hal yang digugurkan dosanya. Jadi kadang-kala orang
menjaga orang sakit, yang menjaga ini motombolu, ya. Dia tidak ridho bahwa saya ini menjaga terus, tidak mau mati kasanjo, ini orang yang saya jaga. Kadang-kala begitu. Dia merasa bosan dengan orang yang dia jaga sakitnya. Yang kedua, sakit ini perlu kita tahu, kata Nabi Muhammad SAW, ma min abdin min hammin, ya, la yazalu abdun min hammin wala ghammin illa kaffarallahu khataya. Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah gundah gulana, sakit dan lain sebagainya, illa kaffarallahu khataya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosa kita, ya. Jadi ini salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, bagaimana dengan orang yang selalu bermaksiat, kemudian dia sakit, setelah sakit sembuh tetap kembali kepada maksiat? Apakah ini termasuk menggugurkan dosanya, Ustaz? Iya, sakit di sini bukan sakit menggugurkan dosa, tapi itu sakit adalah teguran dari Allah agar dia bisa kembali. Jadi musibah yang Allah berikan kepada seseorang itu berbagai macam model, walaupun bentuknya sama-sama sakit. Yang satu, kalau dia diberikan kepada orang yang beriman, berarti itu adalah ujian dan Allah akan mengangkat derajatnya. Yang kedua, orang yang bermaksiat, bukan Allah mengangkat derajatnya, tapi Allah menegur kepada orang itu. Apakah dia mau kembali ataukah dia tetap dalam kemaksiatannya? Nah, kalau Ustadz, kalau misalnya ada orang sakit, kemudian kita tolong, kita tahu dia tukang maksiat dengan segala macam bentuk maksiatnya, kemudian kita tolong untuk sembuh. Setelah sembuh, dia kembali kepada maksiatnya. Apakah kita yang menolong ini mendapat dosa atau tidak? Oh tidak, kita menolong dia bukan karena dia tukang maksiat, tapi kita menolong dia karena dia manusia. Iya. Pandanglah orang itu dengan kasih sayang. Ya. Dia bermaksiat itu urusan dia dengan Allah. Ya. Jadi dia bermaksiat itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya melihat dia sebagai hamba Allah yang patut untuk dikasihani. Dan cara mengasihani dia, kita tolong dia dan kita nasihati dia. Urusan dia sakit, urusan dia bermaksiat, itu urusan dia dengan Allah. Ya, setelah misalnya ini Ustadz, ya, kita sudah tolong, kemudian kita berupaya untuk dia sembuh dengan segala macam pengorbanan yang kita laksanakan, kita upayakan dia sembuh dengan sesembuh-sembuhnya. Setelah sembuh ternyata dia kembali kepada maksiat. Nah, kita ya malah ya udah, yang penting kita sudah tolong dia kembali ke maksiat. Kemudian jatuh sakit lagi. Nah, apakah kita harus menolong lagi? Karena kita sudah tahu. Ya tolong. Tolong. Jadi kita tolong dia. Orang itu kadangkala dia akan sadar bukan nanti dengan ceramah. Ada kadangkala, ada juga orang yang sadar dengan 1-2 kalimat yang tersentuh. Kadang Muhim Aisyah dengar selalu lewat, kadang dianggap penceramah ya Ustadz, ya. Kadang juga 1-2 kata orang cuma dengar sebentar, dia langsung terkena dengan nasihat itu. Masing-masing orang punya jalan hidayah masing-masing. Thayyib. Kita ke penelpon yang sudah ada di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, Pak Guru. Langsung ada pertanyaan. Bagaimana pada orang yang selalu sakit, sembuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kembali lagi sakit. Terus seperti Pak Ustadz katakan tadi, emang tombol buat yang berdahawa boti. Tamongot. Iya, tamongot boti. Baru pertanyaan, apakah orang yang sudah bosan menjaga itu apa berdosa? Bagaimana? Dan orang sakit, katanya tadi terlebih bahwa orang sakit itu adalah penggugur dosa, gitu ya. Bagaimana dengan dia sakit-sakit tetap berdosa? Bagaimana itu, Pak? Sakit terus tetap ada dosa. Iya, karena manusia apa? namanya Selalu merasakan sakit, tidak pernah mau sembuh 1-2 bulan, tetap kembali lagi sakit. Demikian pertanyaan Pak Guru, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib. Orang yang sakit seperti ini, ya dia kita harus lihat sekali lagi bahwa orang sakit itu penggugur dosa, dan orang yang menjaga juga, kalau dia tombolu merasa bosan begitu, dia
kalau dia merasa bosan, berarti dia tidak terima dengan takdir Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak rela Allah menggugurkan dosanya. Jadi bukan hanya saja orang yang sakit digugurkan dosa, tetapi orang yang berjaga juga digugurkan dosa. Kalau dia sabar. Ya. Jadi misalnya anak yang menjaga orang tuanya sakit, ya. Jadi anak sabar menjaga orang tuanya yang sakit ini, ya. Semakin dia sabar dan semakin dia melayani orang tuanya yang dalam keadaan sakit, maka semakin itu pula berguguran dosanya. Jadi tidak hanya orang yang sakit ini, tapi orang berjaga juga digugurkan dosanya. Jadi dua hal itu, ya. Jadi memang harus dia sabar dan dari sebab itulah Allah akan mengangkat derajatnya. Mungkin dari sisi itu dia diuji. Di sisi yang lain kadang-kala rezekinya naik. Ya. Jadi itu dalam hidup itu ada keseimbangan. Keseimbangan itu begitu. Di sisi satu dia diuji, di sisi satu dia Allah angkat, ya. Karena itu ada keseimbangan. Iya. Nah, ini bagaimana dengan orang yang sebulan sembuh sakit lagi, sebulan sembuh sakit lagi. Nah, ini keluar masuk rumah sakit istilahnya Lici ini. Seperti itu. Apakah ini pengguguran dosa atau dosa tidak pernah habis-habis ya, sampai seperti itu ya? Iya. Jadi orang sakit-sakit terus itu di samping pengguguran dosa dan juga mungkin karena sudah tua, ya. Iya. Jadi atau kemudian Allah akan mengangkat derajatnya, ya. Karena tidak mungkinlah orang sakit ini akan bermaksiat kan? Ya, betul. Kadang kalau dia ahli maksiat, Allah tegur dia. Ya. Dia hentikan dengan sakit itu. Jadi kadang-kala dengan begitu Allah menegur kepada seseorang, kadang-kala tidak secara langsung. Mungkin lewat orang tuanya, orang terdekatnya, mungkin dia tidak dengar. Kadang orang misalnya minum miras, ditegur, jangan pangiloti. Kadang nanti dia ada serangan jantung, dia pergi di dokter, ada liver, nanti itu dia mulai sadar. Toib. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Di alun-alun. Boleh mau kasih kecil sadiki radionya supaya Sudah. Ya, oke. Silakan Mama Fika. Ya. Ya, silakan Mama Fika. Pertanyaan saya, mengapa orang yang selalu sholat, yang selalu ini, tapi rizki atau ini begitu Bu, tidak ada mau masuk Ustaz, Pak Guru. Tapi kenapa cuman orang yang tidak pernah sholat dekat dengan Allah, dia dapat rezekinya. Iya. Oke, itu pertanyaannya. Oke. Iya. Terima kasih Mama Fika ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jangan mengukur kesuksesan seseorang itu dengan harta. Jangan mengukur kesuksesan seseorang itu dengan jabatan, ya. Tapi ukurlah dia itu istiqomah atau tidak, ya. Ketika seseorang diberikan harta, bukan berarti dia adalah orang yang mulia, ya. Lebih mulia lagi kalau diberikan harta dan dia juga dekat dengan Allah, itu mulia, ya. Tapi kalau dia diberikan harta tapi dia jauh dengan Allah, berarti itu adalah istidraj, ya. Allah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya, ya, seperti ini. Jadi jangan mengukur, lihat Qarun. Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Harta yang kita dapatkan di tanah, kita akan dikatakan itu harta karun, ya. Tapi apa? Allah tenggelamkan dengan hartanya. Dan mereka sudah masuk ke dalam neraka jahanam seperti Qarun, Firaun, ya. Ini orang-orang yang bukan orang-orang yang biasa. Orang-orang yang kalau Qarun punya harta, Firaun memiliki jabatan, ya. Ini karena apa? Karena dia terlena dengan hartanya, dia terlena dengan jabatannya, ya. Dia lupa dengan bahwa harta dan jabatan itu adalah titipan Allah, ya. Maka ketika dia diberikan harta, dia harus kembali kepada Allah, ya. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka itu punya harta, tapi dunia yang mereka miliki bukan di hati, tapi di tangan, sehingga mereka tidak gila dengan hartanya, ya. Jadi jangan mengukur seseorang itu, kebaikan itu dengan harta, ya. Tapi ukurlah jauh dekatnya dia dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah dan dia punya harta, dia dekat dengan Allah dan dia punya jabatan dan dia amanah, berarti dia benar-benar orang yang baik.
Tapi kadang orang yang tertipu dengan hartanya, dia lupa bahwa saya sudah bahagia, saya sudah punya harta. Nah, tinggal tunggu kapan Allah akan mencabutnya, dan lihat teguran Allah yang akan berikan kepadanya. Thayyib. Ini mungkin Mama Fika ini cenderung melihat kita contoh negara-negara besar, negara-negara adidaya, negara-negara maju begitu. Mereka adalah yang boleh disebut negara yang jauh dari Allah, bahkan tidak punya agama. Tapi kesuksesan negara itu luar biasa. Kita justru yang negara yang hampir keseluruhannya Muslim tapi miskin, punya tidak? banyak utang. Ya, Coba lihat. Ini contohnya. Coba lihat Amerika. Amerika itu punya, mohon maaf ya, karena dibicara adik kuasa. Amerika itu kan, siapa yang tidak kenal Amerika? Ya, adik kuasa. saya juga kenal. Ya. Nanti abati, apa saja kenal Amerika ya. Negara adik kuasa, Ya, itu ekonominya turun. ya. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara riba. Coba yang di Islam sudah diajar itu bahaya riba. Mereka tidak percaya dengan riba, tapi ekonomi mereka merosot hanya karena gara-gara riba. Bayangkan, Islam mengajarkan mewanti-wanti riba, ya, dan mereka tidak tahu itu riba, dan mereka rasakan bagaimana dampak dari riba itu. Itu salah satu contoh. Iya. Itu cuma contoh. Dan sekarang pertanyaan Mama Fika itu, dia melihat mungkin seperti ini. Tetangga di 11 ambil butija untuk ngatutihi, dia pernah mau tabia. Pokoknya tidak ada yang dia beken mengenai ini. Tapi dia sukses luar biasa di dunianya. Sedangkan di sebelah mau tabiawa dia pernah atau lalu mau kutu atau pengajian, selalu memberikan tauziyah bahkan, tapi biasa-biasa saja, tidak ada luar biasa rezekinya. Ini pertanyaannya. Iya. Jadi itu ukurannya jauh dekatnya dia dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, jadi beruntunglah kita kalau dekat dengan Allah. Ya. Mama Fika mesti tanya kepada orang yang rajin sholat itu, apakah dia minta doa untuk dapat rezeki atau tidak. Betul, karena kadang wajahmu hilau itu, hilau, terkenal di langit bukan terkenal di dalam. Ya. Nah, itu yang jangan sampai tanya. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, mau Pak Haji uti. Terdua Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salamullah. Terkait dengan sakit ini, jabo tamodaha yang kayaknya tamo pulebo itu jabo yang orang bajaga. Yo. Tetapi sakit sendiri itu bukan main, penderitaannya luar biasa. Hingga memang saya juga dulu pernah mengalami sakit di rantau, kemudian sakit. Memang siksa luar biasa. Cuman dalam kesempatan ini mungkin saya kalau bisa ada tips dari Ustadz ketika kita sakit itu untuk meredam kesabaran dan lain sebagainya dengan penderitaan itu, sebaiknya zikir-zikir apa yang paling bagus? Ada amalan. Ya, benar-benar. Paling tidak kita menerima keadaan kita ketika kita dicoba dengan sakit ini. Saya kira cuma pikir itu yang saya harapkan. Mungkin karena kita ini cepat atau lambat, suka tidak suka, satu saat tetap akan mengalami sakit ini. Iya. Sehingga tidak ada informasi soal zikir-zikir yang sebaiknya kita bacakan ketika kita dalam keadaan sakit. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Haji tadi, Mama Fika ya. Beliau bertanya tentang masalah itu. Nanti kalau ingin amaliyah wirid, ada namanya hizib rizki ya. Itu wirid tentang agar dimudahkan rezeki, ada sama saya ya. Saya juga agak berat untuk mengamalkan ini ya, memang diuji berat juga. Kalau kita mau komitmen konsisten memang agak diuji. Kadang kita ketika sudah istiqomah, kadangkala dihalang-halangi dengan kegiatan macam-macam, cobaan macam-macam. Jadi karena memang itu ujian dari kita berwirid dengan wirid. Kalau mau minta, ada sama saya insyaallah nanti. Dan saya kalau kita melihat orang ulama misalnya, mualim mutabiyah, tapi kenapa dia tidak pernah ada banyak harta? Coba tanya ke ulama itu. Apakah selama dia sholat itu atau dia beramal itu, dia minta rezeki atau minta istiqomah? Minta istiqomah. Pasti dia bilang bahwa saya ini sebenarnya sholat tidak pingin banyak rezeki, tidak punya banyak harta. Biasanya seperti itu. Karena pernah lo tolo Hindu tala itu Ustaz. Lo nanti minta taman mutabiyah bawa dia tolo. Pak buti mau tatang. Jadi
Saya bilang, ente tidak tanya Pak orang yang sholat itu, coba tanya ke sana Pak dia, apa yang dia minta ketika sholat. Itu begitu. Ya. Pasti dia tanya pasti Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya. Itu dia doa. Artinya selamat dunia dan akhirat. Iya. Dia tiap Rabbana atina fid dunya. Iya, dia bawa Akhirat hasanah. Kita ke pertanyaan Pak Haji tadi. Pertama begini ya. Kalau kita diberikan sakit itu pertama kita banyak istighfar. Jadi di samping Allah menggugurkan dosa kita dengan sakit, kita juga banyak istighfar. Perbanyak istighfar karena bisa jadi itu jalan Allah menegur kita. Astagfirullah. Jadi perbanyak. Nabi saja, bayangkan ini Nabi, orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, masih beristighfar 100 kali. Itu Nabi. Nabi yang sudah tercatat di Al-Quran namanya, yang sudah dijamin masuk surga. Toh itu juga beliau masih beristighfar. Apalagi kita yang nama kita tidak pernah tertaruh di Al-Quran. Tertera di Al-Quran. Misalnya anggota lalu itu Ustaz. Sakit gigi yang memang betul-betul sakit gigi, sedangkan minum obatnya tidak masuk. Astagfirullah, mau terlalu itu. Astagfirullah. Kira-kira ini astagfirullahnya ini dapat pahala atau tidak ini Ustaz? Ya alhamdulillah masih istighfar kalau begitu ya. Karena dia habis astagfirullah mbak kuku. Astagfirullah. Ya namanya juga orang sakit ya. Memang harus dia. Yang kedua, dia membaca sebagaimana yang Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Beliau berdoa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang sering dibawakan oleh Nabi Yunus. Itu kan ditimpa oleh musibah yang besar, ditelan oleh ikan. Orang menyangka bahwa Nabi Yunus itu sudah meninggal dunia. Ya ternyata dengan zikir itu Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Tapi dengan tetap berusaha untuk berobat sambil berobat. Jadi maksudnya ikhtiar, setelah berobat ya sambil menunggu kesembuhan perbanyak istighfar. Nah dokter mau ngelunem jangan saya makan juga istirahat. Mau ngaku lo istighfar ya mau nadel dokter. Dia mau luli. Kalau wali saya marahan, saya mengaku. Tapi kalau belum wali tidak boleh mengaku akan. Makanya tetap ada upaya-upaya sebagai manusia tetap pada ikhtiar begitu. Jadi yang pertama adalah banyak beristighfar. Berkedua yang membacakan, sering membaca doa Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan selalu mengingat-ingat bahwa banyak yang lebih menderita daripada saya. Bersyukur. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kadang begini, orang itu dia lebih susah bersabar dibanding bersyukur. Kalau dia bersabar itu berat. Tapi bersyukur paling banyak. Tapi kalau bersabar kadang-kala berat. Karena ditimpa musibah itu berat sekali. Makanya kita usahakan. Karena dia mungkin tak ngotal dungi itu Ustaz. Bersyukur alhamdulillah mau ngotal dungi itu. Tapi kalau orang yang sudah tingkatan paling tinggi dia bersyukur. Alhamdulillah Allah menggugurkan dosa saya. Jadi kadang-kadang orang kalau dikena duri bukan bilang alhamdulillah tapi aduh. Jadi kita kembali ke pertanyaannya Pak Mustadi, 2 wirid itu saja dulu. Itu insya Allah ini bisa meringankan. Karena biasanya kalau saya punya teman yang sakit sudah bertahun-tahun Ustadz, yang sudah lama, kemudian dia banyak berdoa, banyak beristighfar, kemudian dengan doa-doa yang tadi Ustadz, dia selalu mengingat Allah, dia pokoknya yang namanya zikir, dia zikir saja. Ada-ada saja ketika dia tidur dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia bermimpi tentang ayat Al-Quran, ayat pendek, kemudian itu akan menjadi penyembuh dirinya. Dan itu terjadi. Ada yang seperti itu. Ada teman saya sekantor, anaknya ini udah sakit parah Ustaz. Anaknya ini sudah terbaring terus, ayahnya yang selalu berzikir. Suatu saat dia ayahnya ini bermimpi. Dan mimpi itu dia tunjukkan dengan doa, dan akhirnya dia bacakan doa itu dan langsung sembuh. Nah itu petunjuk Allah. Itu petunjuk Allah. Jadi petunjuk, makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu min nuri minallah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang beriman. Firasat termasuk di situ mimpi. Karena itu adalah cahaya dari Allah.
ya. Jadi mimpi seseorang itu dengan berbagai macam cara. Ada mimpi itu adalah bunga-bunga tidur. Ada mimpi dia dari syaitan. Ada mimpi itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau yang begitu itu petunjuk dari Allah, karena syaitan tidak mampu berubah jadi ayat Al-Qur'an. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sakit maupun yang bajaga orang sakit ini akan menggugurkan dosa-dosa mereka kalau mereka bertahan dengan itu. Biasanya ada orang sakit seperti ini, Ustaz. Kalau ada anaknya kuliah ya, anaknya kuliah, kemudian bapaknya di kampung misalnya, Ustaz, karena mendengar bapaknya sakit, dia kembali, dia rawat bapaknya, dan pada karena sudah mungkin lebih dari sebulan, bapaknya khawatir, kasihan dia ini akan ketinggalan mata kuliah misalnya, ketinggalan, dan bapaknya menyuruh, coba pulang saja anak Uti biar kesannya ti papa mau sembuh. Padahal belum sembuh, cuman karena dia kepingin anaknya sukses, akan ketinggalan dari teman-temannya, dia selalu mendorong anaknya untuk pergi jauh teh Uti, pergi jauh, kasih biar jauh ti papa. Tapi anaknya tidak mau pergi karena dia sayang kepada orang tuanya, karena dia takut karena jangan sampai dia pergi pas di sana dia pada dengar papa Allah. Itu yang bagaimana ini Ustadz ya? Jelas kalau orang tua kita sudah memerintahkan begitu, ya kita taat. Kita pergi. Walaupun berat hati kita untuk meninggalkan. Karena orang tua itu namanya kita sudah membahagiakan dia. Kalau kita pergi berarti sudah membahagiakan dia. Tapi kalau misalnya kita bertahan, dia sakit, tambah dapat dengar lagi orang penilai orang di DO, tambah sakit lagi, sorgi uang banyak, ya jelas tambah sakit lagi. Ya mendingan pergi belajar, tinggal sambil berdoa sambil cek ya, kita cek terus bagaimana perkembangan orang tua kita. Tapi pas di sana ketika orang tua meninggal, kita tidak dapat dosa, Ustaz. Tidak dapat dosa karena yang perintahkan. Kita pergi itu kan karena berbakti sama dia yang suruh pergi kan, bukan pergi sendiri. Ya itu bukan alamat durhaka. Kalau durhaka itu kita menentang. Ini kan kita tidak menentang. Kita kan diperintahkan. Jadi durhaka itu kalau kita menentang. Ya. Itu contoh kecil kalau misalnya orang tuanya dia balik lagi karena tugas, dia kan tugas di luar daerah. Kemudian dia tinggalkan anak istrinya di sana, menjaga orang tuanya di sini. Orang tuanya jangan pergi dulu, nganape anak-anak kasihan dengan istri, nganape tugas juga, pergi saja. Biar joti papa. Itu bagaimana itu, Ustaz? Tidak apa-apa. Kecuali begini, kalau sama dengan di zaman Nabi itu, ada seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya jangan keluar rumah, itu kan sampai saya balik. Ini lain konsep ceritanya. Tidak, itu berbakti. Jadi dua-dua berbakti kan. Ya, bayangkan kalau dipikir yang dia mau temui ini orang tuanya. Ya, tapi karena dia berbakti sama suaminya, ya menyebabkan juga orang tuanya masuk surga karena anaknya ini berbakti kepada suaminya. Sekarang kepada anak tadi yang kembali untuk merawat orang tuanya, dan si anak ini dengan tidak sengaja mengatakan pada papa, "Wih papa, saya ini mau ketinggalan kuliah, cuma jaga-jaga pati papa." Ini nanti paling ngolo mama bola putum karajari. Itu bagaimana? Papa artinya papa semarga, coba pergi saja kan daripada mau langsung baking sehari-hari kan cuma bilang pati papa begitu. Jelas kalau itu jelas itu beda lagi. Karena kalau yang dia tidak masuk durhaka itu kalau diperintahkan. Penapa teh Uti, biar joti papa gampang. Dia mau matiin ti papa, tidak usah pikir-pikir. Tua juga ti papa. Ya, manusia juga akan meninggal dunia. Gitu kan. Pikir saya teh Uti, selesai teh Uti pe sekolah mau selesai, mau sukses. Ti papa juga senang ya. Sudah menyelesaikan sekolah. Daripada membaca ke papa olang taya Uti sekolah matolamai. Amam DO. Itu juga pertimbangan orang tuanya. Nah ini insya Allah mungkin di antara kita ini pernah saya alami ini Ustaz. Waktu saya masih kuliah, saya balik Gorontalo, kemudian pas pulang ulang ke kota itu, pas di sana balik dulu, orang tua bilang paling ngoloyo sesehati ti papa sudah. Akhirnya saya pulang ke sana Ustaz, 1 bulan kemudian orang bilang ti saya bisa meninggal. Ini saya bilang mau suruh pulang kok, akhirnya karena dia sudah tahu bahwa langsung hujan terakhir. Jadi akhirnya saya balik, ya terpaksa tidak ada di dalam tanah karena tidak mungkin menunggu saya karena proses itu. Saya bilang sudah istirahatkan saja, kerjakan saja, tidak usah bertunggu pas saya daripada itu saya katakan. Ini insya Allah kepada anak-anak yang ada di luar daerah, mungkin ada tugas luar daerah, orang tua yang sementara sakit ya bersabar insya Allah, dan doakan orang tua. Doakan orang tua. Kalaupun suatu tua, doakan husnul khotimah.
Begitu juga dengan mungkin ada anak di sini yang tugas di Bualemo misalnya, polisi dari di instansi vertikal, biasanya seperti itu kan. Orang tuanya di Jawa, di Makassar, di mana. Itu mereka meninggalkan orang tua, kasihan. Jadi mereka berat dapat dengar dari orang tua saat mau pulang dapat tugas lagi. Ini kan berhadapan seperti itu. Sementara orang tua tidak usah pulang. Karena ngadapi tugas berat tuh di sana harus begini. Sementara dia juga ingin lihat orang tuanya karena sakit. Jadi antara dua pilihan itu, insya Allah ini kita hanya bisa berdoa. Dan insya Allah kita bisa menjaga kesabaran itu. Karena kalau kita diperhadapkan dengan begitu, kita berdoa dan kita banyak bersabar dan kita taat sama orang tua kita. Kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.